Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari saya jemput untuk kita semua dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bawa segenap hati kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kekuatanku hanya dalam
benar Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan yang percaya, bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau bawa pujian kami mau penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau disukakan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, tengah hingga akhirnya Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap memuji Tuhan? Yang siap kita mau lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau katakan bahwa biarlah setiap kita yang bernafas kita mau memuji Tuhan Yesus kita. Biarlah kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sujud di hadapannya,
Tuhan, sebab Dialah perisai hidup kita. Sekalipun badai hidup datang dalam hidup kita, biarlah kita tetap senantiasa kuat di dalam Dia.
kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mengingat kembali Tuhan, bahwa kami tenang karena Engkau di sisi kami. Ini bukan berbicara tentang siapa kami Tuhan, tetapi siapa Allah yang berserta dengan hidup kami. Kami percaya untuk setiap ketahanan dan kemampuan untuk bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini, hanya Yesus sendiri yang memampukan kami. Kini tiba saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Kristuslah yang menjadi kekuatan dan poros inti dalam hidup kami untuk kami mampu melewati segala sesuatu di dunia ini. Kami serahkan beberapa waktu ke depan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berikan hikmat, dan Kau berikan setiap kami yang mendengar hati yang terbuka akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Puji nama Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita percaya kita semua dianugerahi. Saya bilang dianugerahi karena sesuatu hal yang tidak kita usahakan, kita diberikan sebuah kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa berkumpul. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala. Sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan, membawakan firman Tuhan pada kebaktian ibadah Minggu. Hari ini saya akan mengusung tema. Boleh dibantu tim media untuk menampilkan sedikit pemaparan firman yang saya renungkan beberapa waktu ini. Tema terakhir ya untuk I decide to follow Jesus. Jesus said follow me. Nah, itu kan istilahnya terakhir untuk kita bahas tentang mengikut Kristus. Hari ini saya membawakan sebuah subtema tentang endurance. Atau bisa kita lihat endurance ini sendiri bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, karena beberapa waktu depan kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang lain tentang bahasa-bahasa seperti ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga terus bergerak maju untuk belajar juga. Endurance ini daya tahan atau ketabahan, ketahanan, kesabaran juga. Jadi kalau kita mendengar kata endurance, endure, menahan dan segala macam itu ada hubungannya dengan daya tahan. Nah, kenapa kita mau belajar tentang daya tahan pada pagi hari ini? Saya rindu kita semua mau berkenan untuk bisa membuka hati dan pikiran untuk belajar hal-hal yang baru. Next. Saya akan membawakan sebuah perumpamaan bagaimana endurance ini bisa kita pahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita bisa lihat ini namanya lari sprint. Yang kedua, ini lari maraton. Biasanya banyak sekali orang-orang yang mengikuti lari maraton, atau kalau di olahraga sepeda kita kenal dengan Tour de France. Bersepeda jauh sekali menempuh jarak yang beratus-ratus kilometer yang membutuhkan daya tahan atau sebuah durabilitas atau ketahanan diri. Nah, maksud dari tema pada hari ini untuk membandingkan dengan sprint dan maraton. Kalau kita belajar tentang sprint, itu lari cepat. Pelari-pelari yang dilombakan terdiri dari 10 peserta, ada jarak tempuh sekitar 100 meter untuk menempuh dari jarak start sampai finish. Dia beradu kecepatan, lari sekuat-kuatnya untuk mencapai garis finish. Tapi tipe pelari yang kedua sedikit berbeda. Ini tentang maraton. Bukan siapa yang pertama kali start awal langsung melesat seperti peluru, lari sekencang-kencangnya luar biasa, tapi tidak. Di sini pelari-pelari maraton ini kecenderungannya adalah menyimpan stamina tenaga, karena siapakah yang bertahan paling lama untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan perlombaan itu sampai ke garis akhir yang kalau dicatat saya lihat di Google, jarak tempuhnya sampai 45 km. Kalau kita langsung lari secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya pada waktu start itu sendiri, kita mungkin akan memimpin. Tapi memimpin itu hanya bersifat sementara. Hanya sebentar, wah sudah melesat jauh. Mungkin pelari lain masih santai, masih pemanasan, keliling. Tapi pelari sprinter itu tadi yang pertama untuk melesat sendiri akan mulai kelelahan di tengah perjalanan. Nah, endurance ini adalah berbicara tentang ketahanan. Next. Kita akan buka firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 4. Semoga terlihat ya cetakannya itu. Bisa dilihat di depan atau boleh ditampilkan juga tidak apa-apa. 2 Korintus 6 ayat 4.
Saya akan bacakan 2 Korintus 6 ayat keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Sekali lagi, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Saya garis bawahi, saya kasih tanda merah kalau di depan kalau terlihat. Ada kata menahan dengan penuh kesabaran. Ini arti katanya kalau kita terjemahkan dengan Alkitab dengan versi bahasa lain, kita akan lihat next. Di New International Translation ini dikatakan adalah patiently endure atau dengan sabarnya menahan. Ada sebuah kesadaran dalam istilah bertahan ini sendiri berbicara tentang kemampuan baik psikis atau mental kita dengan sebuah kesadaran untuk memang dengan sabar menahan. Jadi ada sebuah self control atau pengendalian diri ketika kita memang sedang dalam tahap kesesakan, penderitaan, sebuah gangguan atau masalah. Jadi dewasa ini kita seringkali dihadapkan pada situasi yang memang di luar kendali kita. Kondisi pandemi ini tidak ada yang bisa mengetahui kapan berakhirnya. Kita mau tidak mau kita harus belajar untuk mentaati protokol kesehatan, kita menjaga diri kita dengan meminum banyak suplemen multivitamin. Itu semua untuk menolong kita supaya apa? Supaya kita bisa mampu bertahan. Kita punya sebuah ketahanan diri yang baik. Sehingga ketika kita sedang menghadapi perlombaan kehidupan saat ini, kita mampu bertahan. Dan mampu menyelesaikan pertandingan dalam hidup kita. Nah, kenapa saya menampilkan dari terjemahan ayat yang lain ini? Supaya kita memahami bahwa kesabaran ini sendiri di dalamnya memang mengandung sebuah daya tahan atau daya juang. Tidak bisa kita menjadi pribadi yang seenaknya sendiri. Wah, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu mampu menuntaskan segalanya. Itu benar. Saya percaya itu Tuhan punya kuasa untuk menyingkirkan segala macam virus di muka bumi ini. Tapi pertanyaannya sekarang, Tuhan tidak pernah berubah. Dia dengan kuasanya bisa melakukan apa saja. Tapi bagaimana dengan kita sendiri? Kontribusi alamiah kita sebagai seorang pengikut Kristus apa? Yang menunjukkan sebagai kita sebagai pelayan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa melewati perjuangan-perjuangan kita ini apa? Nah, maka kita akan lihat next. Paulus ingin mengatakan bahwa salah satu cara menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, adalah karena ketahanan kita. Kita yang membaca firman Tuhan dari zaman sekolah minggu sampai sekarang, besok dan seterusnya, kita akan selalu disuguhi. Kita akan terus diajarkan oleh Tuhan sendiri untuk melihat bagaimana Tuhan memproses setiap umatnya ini sendiri. Ada berkat, ada penyertaan memang. Ada sebuah tantangan, ada sebuah halangan, rintangan, Tuhan juga ada penyertaan dan kuasa. Itu benar. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah kontribusi atau respon sikap yang tepat dalam menghadapi setiap apa yang terjadi sekarang ini. Kita tidak bisa ambil gampangnya, pokoknya saya berserah sama Tuhan. Itu benar, berserah itu tepat. Tapi Tuhan mau ajarkan sesuatu dalam hidup kita. Apa yang perlu kita miliki dalam kondisi yang berat seperti ini. Saya menuliskan, boleh ditampilkan. Saya searching di msn.com ya, sebuah situs berita. Mereka memprediksi orang Bappenas, Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Suharso Monoarfa memprediksi bahwa pengangguran terbuka hingga 2021 akan meningkat karena seiring dengan pandemi kita ini. Bahkan jumlahnya cukup fantastis, 12,7 juta. Ini nggak bisa ditengking ya kan. Dalam nama Yesus tidak ada pengangguran. Kalau memang Tuhan mengizinkan itu terjadi, yang Tuhan mau latih apa dalam hidup kita? Mentalitas kita, atau kita hanya rindu atau berdoanya mendikte Tuhan terus. Tuhan tolong lepaskan aku, tolong lepaskan gini seperti ini. Hanya untuk menghindarkan dari kenyamanan, ketidaknyamanan dalam hidup. Tidak bisa seperti itu. Jika hal ini terpapar di depan kita realita, bahwa banyak sekarang yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang sekarang para pengusaha sedang berpikir begitu kerasnya untuk menghidupi anak buahnya. Gajian besok, invoice-nya bisa terbayarkan baik atau tidak, tagihannya itu lancar tidak, harus menanggung hajat hidup orang banyak. Mereka berpikir begitu keras.
Hamba Tuhan pun dengan luar biasanya setiap saat berdoa untuk kita. Supaya kita mendapatkan sebuah jalan keluar dan sebuah ketahanan diri untuk menghadapi situasi seperti ini. Masalahnya tidak hanya pengangguran saja. Seiring dengan dampaknya pandemik ini, saya tidak tampilkan, tidak saya kasih gambar, banyak kasus bunuh diri meningkat sampai 60%. Ada yang dengan alasan stres di rumah saja, ada yang dengan alasan ya sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi, harus gimana, stres, pikirannya nggak bisa memiliki realita yang ada, nggak bisa menghadapi, memang harus bertahan dalam kondisi seperti ini. Sempat saya membaca berita ada artis yang terkenal di luar negeri, dari India, dari Jepang, dari Korea itu, mereka bunuh diri gara-gara dihujat di internet. Karena nggak pakai masker, ada suatu kegiatan, dihujat besar-besaran oleh netizen, mereka bunuh diri. Ada yang karena penghasilannya turun selama pandemik, di kamar apartemennya dia gantung diri. Ini sebenarnya bukan berita yang asik, bukan berita yang menyenangkan, tapi ini realita yang dihadapi orang zaman sekarang. Nah, bersyukur kepada Tuhan kita sekarang bertahan luar biasa dengan pengharapan pada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Karena di saat kita saat ini sedang duduk menikmati firman Tuhan, ada orang-orang yang sekarang sudah menjadi mayat di dalam kuburannya dan tidak bisa mendengarkan kabar gembira ini. Karena hatinya lemah, karena pengharapannya padam. Nah, maka pagi hari ini kita mau belajar bahwa efek dari pandemik ini tidak hanya masalah sosial ekonomi saja. Psikis, mental, kesehatannya semua terserang. Nah, makanya kita butuh sebuah ketahanan atau endurance yang kuat di dalam Tuhan ini sendiri. Sehingga setiap nyanyian yang terasa luar biasa ketika kita minggu, kita memuji dengan sepenuh hati ini, setelah kita pulang dari tempat ini, kita tahu, saya sedang bertahan dengan sesuatu hal yang besar yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan ke depan akan lebih baik. Jutaan anak Tuhan mungkin di luar sana, mungkin dari pemirsa yang menyaksikan ibadah online juga ada yang merasakan dampak pandemik ini, pengurangan gaji mungkin, ada yang merasakan dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja. Ini realita yang memang harus dihadapi. Apa yang perlu kita kerjakan? Kita bertahan dan tahu bahwa ini bukan akhir dalam kehidupan kita. Tuhan mau angkat kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih tinggi lagi. Maka butuh satu proses untuk kita memahami jalan pemikiran dari Tuhan dan kehendaknya ini seperti apa ya. Kalau firman Tuhan terus didengungkan, terus disebarkan, diberitakan, tapi kita apatis, kita nggak mau mendengarkan kekuatan dari Tuhan lewat firman-Nya. Ya Tuhan sedang berusaha untuk menolong, tapi kita tidak merespon. Nah itulah. Maka yang mau kita proses saat ini adalah mindset pemikiran kita dan sikap hati kita. Bahwa pandemik ini belum berakhir. Kita masih harus waspada, tapi tidak dicekam oleh ketakutan. Karena kita punya pengharapan dan endurance atau ketahanan. Next. Nah, satu artikel saya baca, senator Amerika datang ke daerah Kalkuta, bertemu dengan seorang yang semua kita mungkin kenal, Mother Teresa. Dia bekerja merawat orang-orang di Kalkuta, kondisinya benar-benar mengenaskan, sakit, dan istilahnya kalau kita secara jasmani lihat kurus, penyakitan dan segala macam, dan setiap hari mungkin menyaksikan orang meninggal. Lalu senator Amerika tanya kepada Mother Teresa, kamu nggak stres lihat setiap hari ini kamu merawat orang tapi kondisinya tetap saja mengenaskan dan tidak selesai semua. Nah, ini mengukur tentang kesuksesan dari pelayanannya sendiri kan. Sudah dirawat, sudah dikasih treatment, sudah dikasih pengobatan, sudah dikasih pelayanan yang terbaik, tapi ternyata masih ada yang ternyata dipanggil Tuhan karena sakitnya. Apa kamu tidak stres setiap hari ngurusi orang seperti ini? Bunda Teresa mengatakan sebuah kata-kata yang menarik. Kalau di quotes bahasa Inggrisnya bunyinya seperti ini. God didn't call me to be successful. He called me to be faithful. Artinya, saya tidak dipanggil untuk sukses. Saya dipanggil untuk setia. Ini berbicara tentang pekerjaan dan endingnya. Kalau dikatakan Tuhan Yesus sukses secara pengajaran dengan anak-anak, didiknya, muridnya, ada satu yang berkhianat, Yudas. Apakah itu berarti Tuhan Yesus gagal? Tidak. Sampai detik ini kita menikmati kemurahan kabar gembira dan Injil karena Tuhan Yesus yang mengerjakan dan murid-muridnya yang terus mengerjakan pelayanan itu. Jadi jika kita masih memberikan value atau nilai, mengukur sesuatu kesuksesan ini hanya dari sesuatu yang dilihat manusia, kita akan gagal. Banyak orang menyerah bekerja karena apa? Nggak dapat jabatan pimpinan. Sudah gini-gini aja hidupnya stagnan. Karena Tuhan tidak mengukur dari hal seperti itu.
dari Mother Teresa ini mengatakan bahwa kita dipanggil tuh untuk setia sampai akhir. Di setiap orang ada yang berhenti di tengah jalan, berbalik kasihnya pada Tuhan. Kita masih terus berjalan setia. Sekalipun di hadapan dunia, menurut ukuran dunia, kita tidak sekaya mereka. Kita tidak seterpandang mereka. Tapi Tuhan bilang, kamu akan dipanggil sampai garis akhir kamu menangkan itu untuk aku, bukan untuk menunjukkan kepada mereka. Jadi ingatlah, fokus hidup kamu terhadap Kristus. Karena dia tahu ketika dia melayani yang lemah, dia melayani Kristus. Maka sebuah pemikiran atau mindset ini sendiri harus tertanam dalam hidup kita. Di tengah kita sudah diajak dari beberapa bulan, mau mengikut Yesus, ya saya mau mengikut Yesus, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Tapi dalam posisi kita mengikut dia, kalau tidak menambahkan mental atau skill atau sebuah kemampuan, keterampilan untuk bertahan, ya percuma. Kita hanya akan berakhir kecewa dengan Tuhan. Tuhan, aku ikut Engkau, tapi aku ternyata dijebloskan dengan kasus pemalsuan, padahal saya tidak seperti ini. Saya ikut Engkau, ternyata aku tidak sesukses yang lain dan segala macam. Kalau ukuran kita masih seperti itu, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan dan menuntut diri sendiri lebih dalam. Sekali lagi, Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi orang yang kaya. Tuhan memanggil kita untuk jadi orang yang setia. Jadi standar yang sangat berbeda. Apakah menjadi kaya tidak boleh dalam Tuhan? Sangat boleh. Tapi bukan itu poros atau intinya. Tuhan panggil kita untuk setia. Di saat mungkin orang yang lain saat ini melihat kita sedang terseok-seok merangkak dari bawah, Tuhan perhatikan dan pertimbangkan itu dan perhitungkan itu. Kesetiaan kita. Kita ingat kisah Ayub. Bagaimana seorang yang sangat kaya raya diizinkan Tuhan untuk mulai dari titik nol lagi. Mentalnya dididik, kerohaniannya dididik, imannya semakin teruji. Endingnya ya kan semuanya baik. Karena yang Tuhan inginkan itu yang di dalam sini yang dilihat berharga. Surga tidak kekurangan kekayaan. Surga tidak kekurangan harta. Surga ini rindu untuk ditempati oleh penyembah-penyembah yang benar, yang hidupnya hanya untuk Tuhan. Nah, maka untuk saat ini kita mau belajar ketahanan ini sendiri, jika tidak dilatih akan sangat menyiksa. Karena seperti tadi pelari tadi, tidak pernah latihan, tidak pernah stretching atau pemanasan, tiba-tiba lari maraton, pasti akan cedera. Pasti akan berhenti karirnya karena cedera itu. Oleh karena itu kita harus latih. Bahwa setiap hari firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kita harus direspon. Tuhan tidak iseng kalau memberikan kita firman. Wah, hari ini daripada nggak ada yang firman, ini aja lah. Enggak, Tuhan punya urusan pribadi dengan kita untuk mengasah kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan untuk mengerjakan hal yang mulia di hadapan Dia. Next, kita buka di 1 Petrus 1 ayat 7. Saya menggunakan terjemahan dari firman Allah yang hidup, tapi kita akan membaca di terjemahan baru sesuai dengan Alkitab kita dulu. 1 Petrus ayat pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita akan lihat dari versi terjemahan firman Allah yang hidup. Saya tampilkan slide-nya sambil dibandingkan dengan Alkitab kita. Saya bacakan. Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui. Ya, kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman baru bisa diketahui kalau ini tahan uji kalau sudah diuji. Kita nggak bisa bilang aku percaya dengan Kristus dan siap hidup seperti Dia, tapi tidak teruji. Itu hanya akan berakhir seperti kata-kata mutiara yang indah, tapi tidak terlaksana, tidak terrealisasi. Nah, ujian iman untuk mengetahui apakah iman kita sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikan. Dan saya kasih sebuah highlight warna merah. Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat dalam hidup kita ini, iman saudara tetap kuat,
maka pada hari Dia datang lagi saudara akan mendapatkan banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Jadi kalau saat ini kita masih mengejar puji-pujian dari manusia, kalau dibandingkan dengan hal ini itu nggak ada istilahnya, nggak ada imbangnya, nggak bisa dibandingkan. Karena Tuhan sendiri mengatakan pada hari aku datang, engkau akan menerima puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan. Jadi kalau saat ini secara kondisi manusia kita melihat, wah kok masih susah, masih belum bisa bangkit dari keterpurukan. Perusahaannya sedang kembang kempis atau sedang kondisinya memang sedang berat dalam kondisi seperti ini. Ingat, ini belum berakhir. Kata Pak Supri kemarin waktu menyatakan firman pada hari Minggu, kan, ini semua akan terlewati. Ini semua pasti akan terlewati. Karena dari kisah-kisah Tuhan memproses umatnya, semua ada endingnya. Sampai endingnya apa? Tuhan menyatakan siapa dirinya dan kita teruji dalam setiap kondisi yang dilewati. Nah, kita masuk kepada penerapan praktisnya. Next. Cara supaya kita memiliki endurance di tengah kondisi pandemi. Next. Yang pertama, ini bagian akhir, 2 poin terakhir yang akan saya bagikan. Tekun dan terlatih berdoa. Kenapa tidak hanya tekun berdoa? Tekun berdoa tapi tidak melatih dirinya untuk berdoa. Tidak membiasakan. Ada yang berdoa 1 menit sudah ngantuk atau merasa malu karena doanya enggak bagus, enggak panjang, enggak indah kata-katanya. Salah. Tuhan mau rindu untuk respon hati kita ini selalu setiap saat untuk Tuhan. Jangan menyerah di tengah masa pandemik ini. Berdoalah lebih sungguh-sungguh. Kalau dikatakan di Roma 12 ayat 12, don't quit in hard time, pray all the harder. Berdoa lebih keras lagi, jangan berhenti atau jangan menyerah pada waktu kesusahan. Tuhan mau latih kita. Berdoa pada saat kondisi apa? Setiap saat. Karena doa itu nafas orang percaya. Jadi jangan sampai malah melemah dalam kondisi seperti ini, kita nggak berdoa, kita menyerah. Tuhan sendiri bilang, ayo, dalam kondisi yang sulit dan berat ini terus berdoa. Next, di terjemahan Indonesia masa kini, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah untuk berdoa. Tekunlah berdoa. Ada sebuah repetisi atau berulang-ulang untuk berdoa. Next. Di Yakobus mengatakan, orang-orang yang mendapatkan sebuah penghormatan adalah orang yang mampu bertahan, enduring. Under suffering itu penderitaan. Orang-orang yang akan mendapat kehormatan dari Tuhan sendiri adalah orang-orang yang mampu bertahan dalam kesusahan. Kesusahan apapun, tidak hanya masalah ekonomi, mental pun juga seperti itu. Kita sedang berjuang saat ini. Nah, dari pengalamannya kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan selalu berakhir baik. Kita tahu, happy ending itu sudah di depan kita. Karena Dia telah membuktikan cintanya pada kita. Dia sudah membayar lunas diri kita ini dari dosa-dosa. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Dia. Hidupnya aja Dia pertaruhkan. Dia gantikan bagi kita. Yang terakhir, pola pikir kedua yang mau kita belajar untuk mengubah dan memperkuat ketahanan diri kita. Fokus. Seringkali orang zaman sekarang itu sudah kehilangan fokus. Fokusnya hanya untuk dirinya. Egosentrisnya terlalu besar. Next. Pola pikir yang keliru akan menyetir kita pada tindakan yang keliru. Kalau kita berpikir bahwa sekarang yang penting adalah uang, dan uang, ya nalur kita, action kita akan mengarah pada uang. Saya tidak mengatakan uang tidak penting, salah. Tapi uang tidak mengendalikan segalanya dan tidak bisa membeli kebahagiaan dan damai sejahtera. Ada perkataan, nggak ada kucing yang tidak suka ikan. Ora ono kucing sing ra seneng gereh kalau bahasa Jawanya. Ada, yaitu kucing kenyang. Kucing kenyang tidak akan doyan, mau disuguhi apa-apa. Nah, kekenyangan ini yang mau kita dapatkan di dalam Kristus, bahwa kita sudah cukup. Diri kita ini dengan penebusan dan karya Tuhan itu sudah cukup. Next. Yang terakhir. Pernah mendengar kalau kata-kata Christ is enough for me. Kristus itu yang cukup bagiku. Ini berbicara tentang pengenalan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kebutuhan kita yang paling dasar dalam kondisi seperti ini Tuhan, bukan yang lain. Jadi untuk meningkatkan daya tahan juang kita,
kita harus ngeset atau harus membuat sebuah pengaturan alami bahwa fokus kita untuk Kristus dan hanya bagi Kristus. Tuhan selalu mengingatkan, carilah dahulu aku. Semuanya akan ditambahkan. Kita melupakan hal itu. Kita sibuk dengan fokus kita yang lain. Bayangkan seorang ahli bangunan atau konstruksi tidak fokus. Bangunannya pasti tidak akan baik. Nah, maka sekarang Tuhan panggil kita untuk menyatakan bahwa dirinya terlebih penting. Ingat, dalam hidup kita ini kita diberikan hak pakai, bukan hak milik. Karena miliknya, semuanya untuk miliknya adalah miliknya Tuhan. Dikasih kekayaan ya untuk dipakai dengan bijaksana. Dikasih keturunan untuk diajar dan itu miliknya Tuhan. Untuk dididik dengan baik dalam Tuhan. Kita seringkali mengatakan bahwa ini milik kita, padahal salah. Semua yang terjadi, semua yang ada dalam hidup kita ini hak pakai dari Tuhan. Dipakai dengan bijaksana. Dan pada waktunya Tuhan mau ambil, kita tetap bersuka cita. Demikian firman pada pagi hari ini kita mau menyatakan bahwa Kau telah buktikan cintamu padaku. Saya rindu untuk para pemusik. Kita mau katakan bahwa Dia telah buktikan cintanya pada kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan, mari kita bangkit berdiri. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita akhiri dengan kata-kata ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Tuhan, kami menyadari bahwa terlebih penting iman kami yang berharga, yang Kau perhitungkan. Kami percaya dan kami rindu, kami melatih diri kami. Kami melatih daya juang dan daya iman kami Tuhan di hadapan Engkau. Engkau sangat mencintai anak-anak-Mu Tuhan, dan kami rindu. Kami membalasnya dengan hidup kami, mempersembahkan hal yang baik di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, untuk setiap pribadi kami yang boleh mendengar hari ini, kami percaya bahwa ada kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Pribadi itu yang menolong kami memiliki daya juang dan daya tahan yang luar biasa, endurance yang luar biasa di tengah kondisi pandemi ini. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi kami yang hari ini mengikuti ibadah disegarkan kembali, diberikan kekuatan kembali untuk mengingat bahwa Engkau telah buktikan Tuhan cinta-Mu. Engkau sudah membuktikannya. Jika hidupmu sendiri yang sangat luar biasa sudah Engkau berikan pada kami bisa melewati segala yang berat dalam hidup kami dengan gembira, dengan ucapan syukur, dengan memiliki pengharapan bahwa ini akan berakhir indah bersama dengan Tuhan. Ajar diri kami dan hati kami mengarah dan fokus pada Tuhan. Ajar kami untuk melatih diri untuk berdoa terus-menerus bahwa ini akan berakhir dengan sukacita. Kami bawa dalam doa untuk setiap pribadi yang saat ini terpapar atau mengalami kelemahan jasmani, terserang atau terjangkit virus COVID. Kami percaya Tuhan sendiri punya kuasa. Terlebih dari kuasa menyembuhkan, Tuhan rindu untuk setiap pribadi juga mengenal ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kami Engkau perhitungkan Tuhan, dan kami percaya Kristus sendiri yang boleh dinyatakan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh berakhir pada hari ini, pada pagi hari ini, tapi kuasa-Mu menyertai kami sampai kepada kesudahan, sampai pada akhir zaman. Kami tidak akan melupakan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Engkau yang senantiasa mendampingi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap penerapan yang kami rindu kerjakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada WL. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk firman Tuhan minggu depan, 4 Oktober 2020 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk apa. Kemudian persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari DR pertama sampai dengan selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan kepada Bapak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama, kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Betapa pentingnya ketahanan iman yang terus tumbuh dalam setiap kehidupan kami. Sehingga siapapun kami tidak undur dari pengikutan kami kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Didik. Tuhan berkati Bapak, Ibu Didik dan keluarga, sehingga nama Engkau dipermuliakan Bapak. Ajar untuk kami terus bertahan Tuhan, di saat badai bergelora. Kami akan tenang sebab Engkau menyertai kami Bapak. Pagi ini kami mengucap syukur. Di tengah-tengah kami ada yang berulang tahun untuk Cucunda Selin, cucunya Bapak Ibu Supri, kemudian Bapak Handi yang juga berulang tahun, Bapak Yonatan Handi, dan Oma Mary T atau Ibu Matius.
Tuhan, sampai hari ini Engkau Allah yang tetap baik, Allah yang memberkati, menyertai, sehingga Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan bagi yang berulang tahun. Siapapun Tuhan pagi ini yang datang dengan sakit penyakit, kuasa ibadah menyembuhkan mereka, sehingga mereka pulang dalam keadaan sembuh, sebab tangan Allah menyertai mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus dimuliakan dan kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kami berdoa untuk Tuhan, pandemi COVID-19 yang masih menghantui setiap orang. Untuk para relawan, para medis, dokter, Tuhan beri kekuatan mereka. Sehingga di tengah-tengah tugas mereka, mereka tetap Tuhan eksis. Yang terpapar Tuhan sembuhkan. Sehingga mereka tidak menjadi kecewa. Dan terus melayani dengan baik. Kami terus berdoa, biarlah virus corona pada waktunya akan lenyap dari muka bumi. Sebab Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Lebih dari segalanya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Di saat pandemi COVID-19, Engkau juga Allah yang memeliharakan kami. Berdoa untuk jemaat Tuhan di GPI Nias, tidak ada yang terpapar virus corona. Tuhan, kami percaya tangan kuasa Allah melindungi kami. Kami berdoa untuk mereka yang mendengarkan ibadah online. Untuk Tuhan, segenap penduduk di kanan kiri kami Bapa. Sebab di tengah-tengah mereka, nama Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu terus melawat, menyertai ibadah kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, terus menebus, menyelamatkan engkau, menjadi ahli waris kerajaan surga, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, dimanapun engkau berada, menyertai engkau. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Dan Tuhan melindungi engkau serta menyertai engkau. Hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Selamat pulang. Ajaib